NIM digit akhir 168. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya yaitu Isnaini. Pertanyaannya adalah, apakah ada program yang lebih baik dari MBG? Jawabannya, sebelumnya saya memperjelas dulu ya. Sebenarnya menurut saya MBG ini sangat bermanfaat untuk menangani masalah stunting dan gizi buruk anak secara langsung. Tapi sifatnya MBG ini top down gitu loh, jadi bersifatnya naik turun dan bersifat sementara. Karena apa? Karena MBG ini hanya menyediakan makanan tanpa memberdayakan masyarakatnya. Hal ini tuh sejalan dengan pemikiran Haywood pada 2013 teman-teman, dan Subakti pada tahun 2015. Sebenarnya ada program yang lebih efektif, yaitu memberdayakan masyarakat dan pembangunan perilaku yang sehat jangka panjang. Misalnya program pemberdayaan gizi berbasis komunitas atau community based nutrition program, atau yang kita singkat itu CBNHE. Program ini tuh menggabungkan edukasi gizi, pengelolaan pangan lokal, dan partisipasi aktif masyarakat nih, sehingga berdampak jangka panjangnya lebih kuat. Hal ini sejalan dengan pemikirannya Budiarjo pada tahun 2017 dan Haywood pada tahun 1999. Jadi apa sih program CBNHE ini? Jadi program ini tuh bertujuan untuk yang pertama bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat nih tentang gizi dan kesehatan nih melalui edukasi bagi ibu, anak, bapak, dan keluarga gitu tuh. Yang kedua, bisa mengoptimalkan pemanfaatan pangan lokal nih, misalnya kayak sayuran, ikan, buah-buahan, telur, dan sumber protein lain gitu tuh, sehingga keluarga tuh nggak bergantung sepenuhnya nih pada bantuan pemerintah seperti MBG ini, rekan-rekan ya. Yang ketiga, melibatkan masyarakat dalam pemantauan kesehatan anak gitu. Misalnya bisa kayak pengukuran berat badan, tinggi badan yang bisa dilakukan secara rutin gitu di lingkungan setempat. Yang keempat, bisa membangun nih kapasitas komunitas nih supaya daya jaga kesehatannya tuh tinggi, bisa jaga kesehatan, lingkungan, dan gizi itu secara mandiri. Jadi nggak perlu bantuan dari pemerintah secara langsung lagi seperti MBG ini. Nah, program ini tuh lebih komprehensif menurut saya. Karena apa? Karena bukan hanya sekedar memberikan makanan nih, tapi juga kayak membentuk kebiasaan sehat dan mendukung juga kemandirian pada masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan lokal juga. Jadi nggak cuma menyuapi gitu, rekan-rekan, nggak cuma menyuapi, tapi juga mengajari gitu. Jadi nggak hanya memberi umpan, tapi mengajari cara memancingnya gitu ya. Terus gimana sih pelaksanaan CBNHE ini? Nah, pelaksanaannya itu bisa dilakukan secara bertahap dan sistematis, teman-teman. Yang pertama, bisa dimulai dengan analisis dulu nih kebutuhan lokal nih, kayak survei gizi, terus juga pola makan masyarakat tuh kayak gimana sih sekarang gitu, dan masalah kesehatan masyarakat untuk menyesuaikan nih program ini dengan kebutuhan yang nyata gitu di lingkungan masyarakat kita. Nah, yang kedua itu bisa dari pembentukan dan pelatihan kayak kader komunitasnya gitu. Kadernya itu kayak bertugas nih ngasih edukasi gizi, terus memantau pertumbuhan anak-anak juga, terus bisa mendampingi juga gitu. Jadi selain memberi edukasi, harus ada pemantauan juga serta pendampingan nih gitu ya. Jadi apalagi di awal-awal itu perlu pendampingan rekan-rekannya. Terus ada pemanfaatan pangan lokal. Nah, ini ngajarin masyarakat nih kayak menanam sayuran, terus juga bisa memelihara ayam atau ikan, dan memanfaatkan bahan pangan lokal untuk menu bergizi kita sehari-hari gitu. Jadi nggak usah ketergantungan lagi dengan MBG gitu. Apalagi MBG ini kan sifatnya sementara ya. Apalagi yang saya dengar itu katanya satu sekolah itu cuma dapat jatah 1 tahun. Terus ada monitoring dan evaluasi. Jadi ini tuh harus dipastikan berjalan sesuai yang diharapkan, kayak gizi meningkat serta menyesuaikan strategi jika ada masalah. Terus bisa juga dari forum komunitas, jadi membuka ruang nih bagi warga untuk berdiskusi kayak gitu, teman-teman. Nah, kelebihannya itu, kalau sifat program dari segi sifat program ya, distribusi makanan MBG kan sifatnya itu top down naik turun. Nah, kalau CBNH ini karena ada partisipatif aktif dari masyarakat, jadi ini tuh lebih berjangka panjang gitu tuh. Nah, keterlibatan masyarakat itu kalau di MBG kan minim banget, tapi kalau di CBNH ini tinggi karena warga itu aktif berperan serta, teman-teman. Terus ketahanan pangan di MBG itu rendah, tapi kalau sebaliknya ya, kalau CBNH itu tinggi. Terus efisiensi biayanya itu kalau di MBG itu kan tinggi, terus jangkanya pendek gitu. Kalau dibandingkan CBNH ini lebih hemat tapi berjangka panjang. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil gitu tuh dari materi ini, dari jawaban yang sudah saya siapkan, MBG itu efektif untuk penanganan cepat stunting, tapi kurang membangun kemandirian masyarakat dan ketahanan pangan jangka panjang. Program pemberdayaan komunitas itu lebih
unggul karena karena apa ya? Karena mendidik masyarakat yang gitu tuh, serta membangun partisipasi aktif dan pemanfaatan sumber daya lokal. Nah, pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan manusia, demokrasi partisipatif dan juga ketahanan sosial ekonomi sebagaimana dibahas oleh Amon, terus ada juga literatur Hamid, Budiarjo, Heywood serta Subati. Oke, sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.